Sesuatu yang sangat memalukan ya kita sebagai orang Muslim, bahwa negara Islam yang sangat kaya seperti Saudi tiba-tiba membombardir negara Yaman yang sangat miskin, dan tidak ada kesalahan yang besar yang dilakukan oleh Yaman. Hanya karena orang Yaman itu ingin tidak bergantung dengan Saudi, ya kan? Saudi seringkali berkata bahwa mereka misalnya merupakan kepanjangan tangan daripada Iran, mereka itu Syiah, macam-macam berita-berita yang menyebutkan bahwa Yaman itu layak untuk diperangi oleh Saudi. Salah satunya karena mereka orang Syiah. Loh, di Saudi itu ada 15% orang Syiah loh. Di Qatif, di Ehsa, di Dammam, itu 15% orang Syiah dari total penduduk Saudi. Kalaulah misalnya Syiah itu karena alasan Syiah mereka diperangi, ya seharusnya yang diperangi adalah penduduknya, gitu kan. Lalu kemudian Iran itu Syiah, Irak itu Syiah. Kenapa tidak diperangi? Jadi bukan masalah Syiah. Tapi di situ ada kepentingan politik. Nah, kepentingan politik Saudi itu adalah ingin memperbudak atau menjajah negeri-negeri kecil, negeri-negeri lemah seperti Yaman. Dan sekarang ini Yaman tiba-tiba rakyatnya bangkit. Yaman tiba-tiba rakyatnya punya kesadaran politik. Dia ingin mandiri. Dan Yaman sendiri sebuah negara yang 25-40%-nya itu orang-orang Syiah. Jadi kita jangan pikir Yaman itu adalah 100% Sunni. Ya kan? Syafi'i madhabnya di Hadramut, di selatan, tapi di utaranya mayoritasnya adalah orang-orang Syiah, Syiah Zaidiyah dan Syiah Ithna Asyariyah. Jadi kelompok Houthi yang merupakan sebuah kelompok yang sekarang ini sangat gigih bertahan dari serangan-serangan Saudi. Mereka sebetulnya membela Yaman itu bukan karena mereka itu Syiahnya, tetapi karena mereka tidak ingin negerinya dijajah. Dan kita sangat-sangat menyesalkan kenapa Saudi itu dia membombardir Yaman, ya, menghabiskan jutaan, miliaran, lebih daripada 100 miliar sekarang ini, 100 miliar dolar membeli senjata dan membumi hanguskan orang-orang Yaman. Dan yang sangat menyedihkan kita adalah kaum muslimin tidak protes, kecuali sedikit sekali. Yang protes itu adalah Iran, yang protes itu adalah Libanon, yang protes itu negeri-negeri yang dianggap lawan Saudi, negeri-negeri yang mendapatkan bantuan dari Saudi, yang menganggap Saudi ini adalah khadimul haramain, ya kan? Itu tidak berani memprotes. Bahkan yang sangat kita sayangkan, orang-orang keturunan Yaman yang ada di Indonesia terutama itu sedikit pun tidak memprotes. Kenapa? Karena mereka termakan isu bahwa Yaman itu orang Sunni, orang Syiah. Jadi yang diperangi oleh Saudi itu adalah orang-orang Syiah. Ini nggak ada urusan Sunnah dan Syiah. Ini adalah urusan kemanusiaan. Kalau kita berbicara agama, orang-orang yang dizalimi itu harus kita bela. Nah, Ahlul Bait adalah sebuah madhab yang menyuarakan suara orang-orang yang dizalimi. Mustad'afin, para du'afa, itu betul-betul dibela. Apakah itu orang Sunni, apakah itu non-Muslim sekalipun. Ya kan? Imam Ali alaihissalam ketika berpesan kepada Imam Hasan dan Husain, apa kata Imam Ali? Dia bilang, kuna lil-zalimi auna, kuna lil-zalimi khasma, walil madhlumi auna. Ya Hasan dan Husain, hendaklah engkau melawan orang-orang zalim, dan hendaklah engkau membantu orang-orang yang dizalimi. Siapapun yang zalim, kita lawan. Apakah dia Muslim ataukah dia non-Muslim. Kenapa orang Syiah melawan Amerika? Kenapa orang Syiah melawan misalnya Israel? Kenapa orang Syiah melawan siapapun yang zalim? Ya kan, dari penguasa-penguasa Arab, penguasa-penguasa non-Arab.
Karena mereka zalim, karena mereka mengambil haknya orang-orang mazlum. Orang-orang yang dianiaya harus kita bela. Sekarang kita melihat orang Syiah membela orang Palestina. Apakah orang Palestina itu Syiah? Enggak. Palestina itu 99% Sunni. Iya. Di Gaza 99% Sunni, orang Syiah sangat sedikit. Kalaupun ada 1-2, sedikit sekali jumlah mereka. Bisa jadi nggak ada. Tetapi siapa yang membela orang-orang Palestina? Orang Syiah yang membela mereka. Ya kan? Kita tahu bahwa bagaimana Iran membela mereka, bagaimana Libanon membela mereka, ya kan, dan sebagainya. Nah, jadi ini memang betul-betul urusan kepentingan negara seperti Saudi, dan tidak ada urusan madhab. Dan Syiah sekali lagi adalah sebuah madhab. Ahlul Bait ini mengajarkan, dan itu merupakan ajaran Nabi SAW, bahwa kita membela orang-orang du'afa. Kita berpihak kepada mustadhafin. Kita berpihak kepada orang-orang yang dilemahkan, dan itu merupakan prinsip dalam agama. Kalau kita melihat di dalam sejarah misalnya, orang-orang yang siapa yang ikut Nabi SAW di masa awal, yang ikut Nabi itu Bilal, Abdullah bin Mas'ud, ya kan? Itu orang-orang kecil semua itu. Abu Dzar, orang kecil itu. Kemudian Ammar bin Yasir, Yasirnya, itu orang-orang kecil semua itu. Orang-orang yang dari strata lemah. Kaum muslimin harus membela orang-orang yang kecil seperti ini. Ya kan? Imam-imam Ahlul Bait begitu. Imam Ali alaihissalam, ya, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, itu bagaimana perhatian mereka dengan kelompok-kelompok yang lemah ini. Nah, karena itu saya pikir inilah Islam, indahnya Islam. Islam seperti ini akan kekal ini. Akan bisa bertahan. Kenapa? Karena memang fitrah manusia itu ingin membela orang-orang kecil.